Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Galasia dari kelas B Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi. Materi yang pertama yaitu A. Relasi makna kata. Relasi makna kata terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, homonim. Homonim adalah suatu kata yang memiliki makna yang berbeda, tetapi lafal atau ejaan sama. Contoh homonim antara lain, muka, wajah atau depan, hak, bagian sepatu atau milik, rapat, pertemuan atau berdekatan, malang, nasib atau kota, genting, situasi yang gawat atau atap rumah. Yang kedua, homograf. Homograf adalah kata yang ejaannya sama dengan kata lain, tetapi lafal dan maknanya berbeda. Contoh homograf antara lain, mental, memantul atau jiwa, tahu, makanan atau situasi, seri, cahaya atau tidak menang, teras, inti atau bagian depan rumah, kecap, merasakan dengan lidah atau bumbu masakan. Yang ketiga, homofon. Homofon adalah kata yang diucapkan sama dengan kata lain, tetapi berbeda dari segi maksud. Contoh homofon antara lain, tank, kendaraan perang atau tang, alat perkakas. Bank, tempat menyimpan uang atau bank, panggilan untuk kakak. Masa dalam perkataan media massa atau masa waktu. Rock, pakaian atau rock aliran musik. Min, jenis tanaman atau minus. Yang berikutnya B, polisemi. Polisemi adalah relasi makna antar kata yang sering digunakan dalam beberapa kalimat atau konteks yang berbeda. Contoh polisemi antara lain, yang pertama daun. Contohnya itu, kakak memetik daun bayam untuk dimasak. Rumahku memiliki daun pintu berwarna putih. Contoh lainnya misalnya, kata buah, bulan, kepala, tangan, dan lain-lain. Yang berikutnya C, sinestesia. Sinestesia adalah proses perubahan makna yang terjadi sebagai akibat pertukaran tanggapan antara dua indera yang berbeda. Contoh sinestesia antara lain, kamu sangat manis memakai pakaian tersebut. Kata-katanya sangat pedas. Budi tersenyum kecut ketika mendengar dirinya tidak lulus. Pak Doni menatap tajam satu persatu karyawannya. Penglihatanmu tajam sekali. Yang berikutnya D, peyoratif. Peyoratif adalah unsur bahasa yang memberikan makna menghina, merendahkan, dan sebagainya, yang digunakan untuk menyatakan penghinaan atau ketidaksukaan seorang pembicara. Contoh peyoratif antara lain, pelayan toko itu kinerjanya sangat lamban. Samin adalah bekas pegawai di perusahaan itu. Pejabat itu resmi dilengserkan dari jabatannya. Koruptor itu telah dijebloskan ke dalam penjara. Semenjak kabur dari rumahnya, Budi kini menjadi gelandangan. Yang berikutnya, E, amelioratif. Amelioratif adalah perubahan makna kata menjadi lebih baik. Amelioratif terjadi ketika makna suatu kata yang awalnya dirasakan rendah nilainya, kemudian berubah menjadi lebih tinggi atau lebih baik nilainya. Contoh amelioratif antara lain, buta menjadi tunanetra, bui menjadi lembaga permasyarakatan, bini menjadi istri, tuli menjadi tunarunggu, kawin menjadi menikah. Yang berikutnya, G, kelas kata. Kelas kata adalah golongan kata dalam satuan bahasa berdasarkan kategori, bentuk, fungsi, dan makna dalam sistem gramatikal. Kelas kata terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama nomina. Nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Contoh nomina antara lain, buku, pulpen, gelas, sendok, botol. Yang kedua nominal. Contoh nominal antara lain, saya sedang senam pagi, dia adalah seorang dokter, biaya hidup di kota sangat tinggi, laptopmu sangat bagus, ayahku seorang wira swasta. Yang ketiga, verba atau kata kerja. Verba merupakan kelas kata yang dipakai untuk menyatakan suatu tindakan, pengalaman, pengertian dinamis,
keberadaan, dan lain sebagainya. Contoh verba antara lain makan, menulis, bekerja, menyapu, berjalan. Yang berikutnya, adjektiva atau kata sifat. Adjektiva atau kata sifat adalah kelas kata yang mengubah nomina atau promina, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih baik. Contohnya, kaya, dekat, maju, muda, dan tua. Yang kelima, objek. Objek merupakan orang atau benda yang dikenai subjek. Contohnya, Andi sedang bermain kelereng, ibu membeli ayam di pasar, ayah membaca koran di teras rumah, ibu membelikan adik tas baru, dan kakak mencuci motor di depan rumah. Yang berikutnya pelengkap. Contoh, Santi berjualan nasi kuning, saya suka mie ayam, ibu memasak makanan enak, kakak membelikan adik tas baru, dan Sasa mirip ayahnya. Yang berikutnya materi tentang bentuk kata. Kata yang pertama, kata dasar. Kata dasar atau pemenggalan kata adalah kata yang menjadi dasar bentukan kata yang lebih besar. Contohnya, lompat, baca, lari, tidur, dan jalan. Yang kedua, kata majemuk. Kata majemuk adalah gabungan dua kata dasar yang menghasilkan kata dengan makna baru. Kata majemuk dapat dibagi menjadi kata majemuk setara dan kata majemuk tidak setara. Contoh kata majemuk setara, tanah air, orang tua, cerai-berai, kacau balau, tua muda. Contoh kata majemuk tidak setara, rumah makan, matahari, singgasana, meja tulisan, bumi putra. Bentuk kata berdasarkan penggunaan. A. Kata baku. Dalam konteks bahasa, kata baku bisa diartikan tolak ukur kata yang diterapkan berdasarkan kesepakatan standar. Contohnya, bus, antri, hafal, karena Jumat. Kata non-baku. Kata non-baku merupakan kebalikan dari kata baku. Artinya, kata ini tidak memenuhi kesepakatan atau standar yang telah ditetapkan dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata non-baku terdiri dari 3, yaitu yang pertama, slang. Contohnya, kata kui, nolep, pap, meter, dan lebay. Yang kedua, jargon. Contohnya, kata UKM, FYI, FTP, SO, dan KLB. Dan yang ketiga, prokem. Contohnya, kata bokap, mokat, pembokat, solar, dan colokan. Sekian dari saya, terima kasih.